Ini nama softwarenya adalah Publish or Perish ya. Karena saya menggunakan MacBook, yang menggunakan Windows juga ada, silakan download nanti. Public public administration. Oke, kita mencari 1000 bibliografi atau 1000 karya. Kita menggunakan Google Scholar saja dari tahun 2015 sampai 2024, sekitar 10 tahun ya. Kita cari. Nah, ini biasanya lama. Oke, bridge, verify. Oke. Baik, sambil ini berjalan, biasanya dia akan mencapai 1000 result. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana proses untuk menemukan bagaimana wilayah administrasi publik ini mendapatkan perhatian dari dunia akademik. Jadi kalau kita sudah mengenal bibliometrik, metrik itu kan jelas ya. Metrik itu sambungan-sambungan atau bagian-bagian yang saling berkaitan. Sementara bibliografi itu adalah daftar pustaka. Jadi kita akan mempelajari dari seluruh daftar pustaka yang ada di Google Scholar. Mereka sudah membuat termasuk Scopus, termasuk WOS, termasuk PubMed, termasuk apapun yang ada di sana. Itu yang membahas tentang public administration. Nah, wilayahnya apa saja, berkaitan dengan apa saja, kata kunci apa saja yang sering muncul, kemudian mana yang paling kuat dan mana yang paling terbaru. Itu untuk menentukan, oh saya cocoknya di sini, gitu. Nanti setelah kita membuat bibliometrik ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa belum ada penelitian terkait dengan misalkan publik administrasi dalam pelayanan BPJS di rumah sakit umum daerah. Misalkan ada yang ingin meneliti tentang pelayanan pasien BPJS di rumah sakit umum daerah. Lebih spesifiknya di Bogor. Kenapa di Bogor? Karena ada 4 setidaknya. 4 apa berapa? Bapak Ibu yang dari Pemda mungkin tahu. Seingat saya ada 4 RSUD di Kabupaten Bogor. Cisarua, Ciawi, Cibinong, dan Lewiliang. Setahu saya ada 4. Atau mungkin ada lagi yang bisa ngasih data. Cilengsi Pak, Cisarua bukan. Oh, Cisarua bukan ya? Bukan. Bukan RSUD. Cilengsi. Rumah sakit tipes saja. Ada 4 tapi Cilengsi, Cibinong. Oh, Cilengsi, Cibinong, Ciawi, dan Lewiliang ya? Iya. Oke, berarti 4 itu. Dan itu semuanya punya pemerintah. Dan RSUD ini RSUD terbanyak di Kabupaten Bogor ya Pak, betul ya? Ada pengembangan baru di Parung, tapi masih statusnya klinik Pak. Oh, klinik masih. Tipe C juga itu ya? Iya. Ya, sementara di kota dan kabupaten lainnya di Indonesia maksimal cuma 1 atau 2 gitu. Di Bogor ada 4, saking banyaknya penduduk warga Bogor ya. Coba kita lihat lagi sudah sampai mana tadi. Publish or perish, share. Ini baru 380. Nah, di sini biasanya tersendat lama nih. 390. Kita cari untuk 1000 di sini ya. Publikasinya mulai dari tahun 2015 sampai 2024. Ini selama 10 tahun atau 9 tahun ya. Ada 390 sementara ini. Ini masih mesinnya masih mencari nih. Nanti kita tunggu saja hasilnya ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau memberikan komen atau pertanyaan. Dari MPI juga silakan jika ingin bertanya. Karena administrasi publik juga merupakan berhubungan erat dengan MPI, manajemen pendidikan itu ya. Karena manajemen pendidikan juga dia mengatur tentang administrasi
untuk kepentingan publik. Silakan jika ada yang memberikan komen, info. Ini kita pertemuan terakhir ya? Atau masih ada pertemuan lain? Terakhir kayaknya Pak. Terakhir ya? Ya nanti Pak Martin mungkin masuk sekitar jam 11 insya Allah. Tadi sudah memberitahu. Ada yang bertanya atau memberikan masukan? Mas Imam, Gus Arif? Bang? Mohon. Jadi Ustaz, Silakan. ini kalau kita menulis nih supaya bisa masuk ke itu kira-kira tahapannya bagaimana tuh? Nah, itu nanti akan saya sampaikan setelah ini. Kalau kita menulis tahapannya bagaimana? Setelah ini saya akan Ya, karena kan berkaitan sederhana dengan mungkin. Saya akan coba kirim filenya ya. Di sini ada nggak? Tentang Kira-kira ada nggak tadi ininya tipsnya supaya cepat kita publish di sana gitu? Kan Ada. lama biasanya kan proses. Ada, sangat ada. Coba ya saya share tentang template-nya ya. Bentar. Saya download dulu di template-nya ya. View. Oke, saya coba share filenya ada di sini. Oke, itu template-nya saya kirim ya ke, silakan di download di mana di chat. Baru 430 ya, masih berjalan. Oke, saya akan share dulu yang tadi template-nya untuk tesis. Oke, terlihat ya. Jadi judul tesis dibuat seperti ini. Judulnya apa? Silakan tentukan. Untuk S2 biasanya 3 atau 4 variabel. Minimal 3 lah ya. Ini nama Anda. Ini nama pembimbing. Siapa pembimbingnya? Kemudian ini program studinya apa? Program studi misalkan Magister of Public Administration. Kemudian afiliasinya Universitas Juanda, negaranya Indonesia. Ini sama dosen pembimbing Universitas Juanda, Bogor, Indonesia. Kemudian corresponding author. Saya sengaja membuat proposalnya itu dalam bentuk manuskrip biar lebih mudah. Karena nanti pada saatnya sebelum Anda diuji itu harus sudah mengirimkan
artikel kepada jurnal, makanya dibuat jurnal. Nah, lebih mudahnya di abstrak itu kita buat ruang lingkup yang sederhana. Ada 4 ruang lingkup. Latar belakang apa yang sudah diketahui tentang subjek penelitian maksudnya, terkait tema artikel apa. Tema maksudnya itu adalah tema yang diusung dalam disiplin ilmu yang sedang kita tempuh. Apakah MPI, apakah tema yang ada dalam publik administrasi, apa yang belum diketahui tentang subjek dan apa alasan penelitian ini. Latar belakang dibingkai hanya dalam maksimal 5 kalimat. Dengan setiap kalimat menggambarkan aspek yang berbeda dari informasi yang disebutkan di atas. Lalu lengkap dengan gap. Ini intinya nih. Harapannya apa? Kenyataannya seperti apa? Dia adalah sebuah gap atau kesenjangan yang kemudian menjadi tujuan. Kemudian tujuan itu memberikan kepada pembaca tujuan yang ingin disampaikan oleh penelitian dari hasil penelitian ini. Tapi terarah. Makanya jangan terlalu lebar, cukup spesifik dalam 1-2 poin saja dengan mendeskripsikan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan itu. Jadi tujuan adalah refleksi dari rumusan masalah. Kalau dalam skripsi atau dalam tesis kan rumusan masalah 1, bagaimana, 2, kenapa, 3, apa, 4, siapa, di mana. Nah, itu kan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu dibuat yang tadinya bagaimana menjadi tujuannya untuk. Nah, penelitian ini bertujuan untuk. Nah, gitu ya. Jadi tidak berbentuk soal, tapi berbentuk kalimat aktif, ya. Kalimat positif aktif. Nah, itu dia kira-kira. Kemudian metodologi secara umum digambarkan informasi yang cukup, tidak semuanya, tidak terlalu detail. Misalkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi ganda gitu misalkan ya. Kemudian proses menjawabnya itu bagaimana cara menyimpulkannya. Jadi dari hasil perhitungan persamaan regresi ganda tersebut akan dibuat sebuah kesimpulan yang memberikan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Nah, cukup sampai di sini dulu untuk apa? Untuk proposal. Tapi jika ingin lengkap, kita sudah punya temuan. Bagian yang terpenting dari abstrak ini adalah temuan. Tidak boleh ada yang membatasi jangkauan dan kualitasnya. Artinya apa? Hanya kita yang tahu temuan itu. Jadi tidak ada otoritas manapun yang misalkan pembimbing satu, nggak boleh gini, nggak bisa. Kenapa? Karena ini bersifat orisinil. Kenapa? Karena kita sendiri yang tahu. Kemudian ruang lingkupnya apa, limitasinya apa, dan kebaruannya apa. Itu termasuk kalau tadi menggunakan regresi persamaan Y sama dengan A plus BX gitu ya. BX1 plus BX2 plus BX3. X-nya misalkan 4 atau 3. Kemudian Y-nya 1. Itu seperti apa? X berpengaruh pada Y atau X1 berpengaruh pada Y, X2 berpengaruh pada Y, X1 dan X2 secara simultan berpengaruh pada Y. Nah, itu seperti apa? Nah, jadi maksimum dibuat 500 kata. Kalau kebanyakan nanti mempersyaratkan misalkan 250 di blok semuanya, setelah di blok semuanya di copy, masukkan ke dalam ChatGPT, buat menjadi abstrak kurang dari 250 kata. Bisa, sangat bisa ya. Dan yang terakhir adalah kata kunci yang dipisah dengan koma. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma, kita ikutin saja. Pakai koma kebanyakan. Menurut abjad duluan, mana yang duluan? Misalkan di sini adul, kemudian yang kedua tentang birokrasi, kemudian kalau Z berarti di akhir biasanya gitu ya, zoom atau menggunakan regresi di R gitu. Jadi disusun. Oke. Nah, kira-kira begitu. Ini cara untuk mempermudah. Metodologi apa dan bagaimana, pembahasan seperti apa, kesimpulan pembaruan. Nah, kita langsung dibuat dalam dalam kerangka ini. Oke, ini sudah saya share tadi.
Coba saya share lagi yang satu lagi, sudah sampai kemana ininya. Masih 790, belum selesai ya. Mohon bersabar, ini hanya cobaan. Ada lagi yang mungkin bertanya atau mau dicoba? Siapa yang mau nyoba yang sudah punya judul? Ada yang mau nyoba? Dokter izin bertanya. Silakan. Silakan Bu. Ya, tadi Bapak sempat menyampaikan sebelum seminar judul itu, sebelum kolokium itu nanti kita akan diminta untuk menyampaikan jurnal. Begitu ya, Pak? Apakah jurnalnya itu berhubungan dengan judul usulan tesisnya atau sesuatu yang lain lagi, Pak? Harus berhubungan. Bukan sebelum kolokium ya, Bu. Tapi sebelum sidang terakhir, sebelum sidang terbuka. Itu harus sudah publish jurnalnya. Oh, sebelum... Iya, karena itu disyaratkan oleh kementerian sendiri. S1 itu harus jurnal lokal, S2 itu jurnal Sinta 2, S3 itu harus Scopus. Nah ya. Karena, Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, kalau itu memang syarat dari sana, sudah dari pabriknya ya, dari LLDikti harus mempersyaratkan seperti itu. Jadi kalaupun sudah sidang tertutup, sudah sidang terbuka, sudah bikin tesis, sudah ini, sudah itu, kalau jurnalnya belum terbit, maka ijazahnya ditahan. Gitu. Bisa saja nanti kita ujian terbuka dulu. Kenapa? Mungkin mengejar agar tidak terlambat ikut wisuda, bisa saja. Tapi banyak yang tersendat ketika proses jurnal. Maka sebetulnya tesis atau disertasi ataupun skripsi itu adalah proses yang panjang, proses administrasi. Tapi intinya ada pada jurnal. Kenapa? Karena yang muncul di dalam dalam data, metadata global yang bisa diakses oleh siapapun adalah jurnal yang akan kita publikasikan. Coba kita lihat lagi ya. Tinggal dikit lagi. Masih ada waktu. Ada yang mau kasih judul ke saya? Nanti kita coba untuk kita kolaborasikan. Silahkan kalau mau. Dari MAP ada yang ngasih judul? Ayo. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Pak, sebentar Pak, ada judul saya Pak. Silakan sebentar. Pak Heri. Saya buka dulu. Siap. Judul tesis. Kemarin saya ingin mencoba ini, Prof. Judulnya Strategi Peningkatan Kualitas Gizi melalui program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Makan gratis di lingkungan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor aja Pak ya? Iya. Atau yang kedua salah satunya yang implementasinya Pak. Implementasi gimana? Implementasi program makan bergizi gratis dalam peningkatan kesehatan anak di Kabupaten Bogor. Dalam peningkatan kesehatan anak di Kabupaten Bogor. Tapi saya lebih tertarik yang di nomor satunya sih Pak. Oke. Strategi peningkatan kualitas gizi melalui program makan gratis. Ya. Ya. Oke. Yuk kita lihat yuk. Karena ini baru kan zamannya Pak. Iya. Pak siapa? Pak Ustadz. Heri. Oke. Kita kasih ke Google Scholar. Kelihatan ya?
ada strategi peningkatan kualitas gizi melalui program makan gratis di Kabupaten Bogor. Kalau dilihat dari sini ada 3.500 hasil dalam waktu 0,08 detik yang bicara tentang masalah nggak ada, Pak. strategi makan balita, peningkatan Belum muncul, Pak. diversifikasi, belum ada ya. Nggak ada, Pak. Nggak muncul. Edukasi gizi. Oh, maaf, baik. belum muncul, Pak. Oke. Oh, belum muncul ya? Belum, Pak. Bentar. Karena tadi sana terus. Google. Belum, masih gelap ya? Nah, udah. Masih malam, itu masih malam. Masih Belum Pak, Belum ya? masih gelap, Pak. black. Kenapa ini? Bentar. Karena mungkin ada dua Google yang muncul. Oh, karena Google. Share. Ternyata zoom tuh. Google Chrome. Nah, Baik. oke. Udah, Pak. Ada kata peningkatan kualitas gizi, ada kata program makan gratis. Oke. Ada strategi. Strategi itu satu variabel tersendiri ya. Nah, strategi itu bicara tentang masalah perencanaan. Oke. Perencanaan. Kalau sudah ketemu nggak ada di sini, seperti biasa kita bisa masuk ke ChatGPT, Pak. Gampang sekarang itu. Tetap di luar aja. Buat latar belakang. Dari situ aja dulu, Pak. Dan pendahuluan kita harus melimitasi ya. Pendahuluan sebuah artikel penelitian yang berjudul kasih tanda kutip ini dengan memberikan pandangan hasil dari penelitian terbaru. Latar belakang terdiri dari 6 paragraf, diakhiri dengan gap atau masalah sebagai tujuan penelitian. Maaf, dia akan nulis sendiri. Ini data-data akan muncul di situ, tapi nanti kita perlu dikonfirmasi. Gapnya masalah akan muncul, kita copy. Kemudian kita bisa share ke template tadi. Sudah muncul template-nya? Nah, tidak lebih dari 1000 kata kan? Ctrl V. Ini berapa kata? Di blok ini sudah 559 kata. Nah, kita buat latar belakang masalah gizi dan sebagainya, ya kan? Nah, yang seperti ini bisa kita susun dari awal berdasarkan data dari Kementerian RI. Preferensi stunting 2003 mencapai 24%. Kopi, betul ya? Nah, kemudian kita masuk ke, balik lagi ke tempat yang tadi, ke Google. Sudah ada Google-nya? Udah kelihatan ya? Kita masuk ke Google Scholar. Ctrl V. Kan ada kan? Kementerian RI. Stunting 24%. Betul ya situ ya? 2023. 24.
24,5%, betul ya? Kita kutip, Iya. klik kutip, ambil yang APA, Ctrl C. Kemudian kita balik lagi ke sini, ke Word, masuk ke sini, klik di sini, klik Preference, Insert Footnote, klik, udah masuk satu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa jadi dalam latar belakang ini saja kita udah punya 20 footnote. Bisa dibayangkan semuanya. Ya, Oh, gitu kan? Karena datanya sudah ada, ini betul. Kalau nggak betul, kita cari betul nggak 10%. Gitu. Izin kan, Kurang izin. gizi. Salah satu penyebab, nah ini kan ada istilah baru lagi. Salah satu faktor penyebab tidak kemerataan makanan gizi terutama daerah tingkat kemiskinan tinggi. Tidak meratakan distribusi makanan bergizi. Nah, Ctrl C. Bapak maaf, izin nanya. Ya, Kalau dalam satu halaman itu maksimal footnote-nya berapa, Pak? Kita harus cari atau ada minimalnya? semaksimalnya Bu. Banyak nih. Ini saya kasih contoh ya. Ini contoh Oh, saja. boleh ya? Semaksimalnya mau 100 pun boleh. 1000 pun boleh. Ini contoh, ntar. Saya bikin artikel kemarin di oke. Pak, izin minta tutorialnya Pak, suka lupa kalau nanti. Nah itu dia Bu Nina nanya minta tutorial ya. Saya bilang tutorial itu kita harus langsung. Makanya kita harus siapkan satu waktu. Nah, ini kan waktunya cuma sebentar nih, sampai jam 11 sampai jam 12 selesai, nggak cukup. Karena setengah hari pun masih kurang nanti. Jadi kita siapkan satu waktu malam-malam gitu ya. Bada Isya gitu dalam santai. Semuanya buka program-program yang ada. Jadi langsung langsung dipraktekkan sendiri gitu. Kalau melihat kayak gini. Atau nanti hasil yang ini juga saya akan share nanti insya Allah. Hasil dari pertemuan ini saya akan share. Tenang aja, ini sudah di. ya. Terima kasih Pak. Ya. Tadi ya. Untuk yang kedua, saya share lagi. Kan ada fotografi, makanan bergizi, ketidakmeratakan. Salah faktor penyebab kekurangan gizi di Indonesia adalah ketidakmeratakan di seluruh makanan. Nah, oke. Nih, ini tahun 2024. Kutip EPA, kopi, masuk ke sini lagi, masuk ke Word, share, karena kurang distribusi, reference, footnote, fee, gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya ada lagi satu nih yang bisa saya share, coba ya. Izin, Ustaz. Ya silakan. Ini kan biasanya ketika saya cek di di ChatGPT, ketika di cek ke plagiarisme, itu biasanya banyak plagiarismenya, gimana ya? Berarti harus di reparasi, harus diparafrase itu reparasi, diperbaiki ya. Nih caranya nih, saya share ya. Ini Bu Nina tadi siapa Bu Ika ya nanya ya, masih gelap ya, masih gelap karena tadi masih Coba. mana nih yang enak sih, desktop, share desktop, kelihatan ya. Oke, ini yang template, kelihatan situ, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Hah? Ya, Ya, kelihatan. lihat ini, satu halaman 7, satu halaman berapa? Dia aslinya cuma segini, tapi isinya plam. Jadi kalau ditanya berapa footnote, sebanyak-banyaknya footnote.
Ini untuk menguatkan kayak ini ya. Necessitating innovative solution tailored to the digital age, nomor 20. Nomor 20, Gupta Setpana. New Age Technology Driven Social Innovation. What, how, where, and why. Industrial Management. Bukan cuma satu, Pak. Tapi dua saya masukkan. Zheng Zi dan Zhisheng Chen. Exploring Human Resource Management Digital Transformation. Kenapa? Karena yang dibicarakan yang nomor 20 tadi. Nomor 20 itu tentang digital age. Gitu. Jadi sebanyak-banyaknya tuh. Gitu. Pak, izin Prof. Kalau untuk jurnal sendiri berarti referensinya langsung dibawa per halamannya. Kan kalau tesisnya berarti dia jadi daftar pustaka itu kan Pak? Ya, itu ada caranya. Nanti saya kasih tahu juga caranya. Mau pakai Mendeley, mau pakai ada di sini ya. Saya share lagi nih. Saya share lagi. Saya aja. Saya lihat. Di sini ada apa ya? EJLR. Nah, ini saya pakai apa ini? Pakai Inut ya. ONCAM, Tampada. Langsung di dalam Ya. paragraf. Ya, dalam paragraf. Itu ada caranya sendiri. Jadi bisa kelihatan banyak kan Ma'aluf, Aziza, Ugu, Fahmi, dan sebagainya. Bisa. Oke. Untuk menentukan ini apakah itu berdasarkan saran dari pembimbing atau keinginan kita Pak? Khawatirnya pada saat kita menggunakan berdasarkan paragraf atau berdasarkan referensi di setiap halaman atau daftar pustaka, nanti ada maksudnya komplain dari pembimbingnya gitu Pak, atau pembimbingnya sudah tahu bahwa konsep itu bisa dipakai semua gitu. Kita ambil contoh ya, administrasi jurnal administrasi publik yang Universitas Juanda. Nih, kita punya administratie, oke? Ini punya kita. Publikasi ini bertujuan memperjuangkan pemikiran dan sebagainya. Hak cipta dan ditandatangani. Oke, artikel. Ini contohnya ya, artikelnya yang buat Daniel, mahasiswa dan pembimbingnya. Nah, di sini itu lengkap Pak. Kita bisa melihat ada namanya gaya selingkung. Yes. Ya, gaya selingkung tuh kayak ngeliat nih. Ketik judul, penulis satu, abstrak sama kan? Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah, dia dibagi dua kolom kalau yang administratie. Nah, untuk daftar pustaka dia menggunakan apa namanya MLA ini kalau nggak salah, karena namanya lengkap nih, Dharma, Agus, David, Newton. Di sana ada keterangannya. Ya, footnote-nya harus seperti apa gitu ya. Ada keterangannya. Kalau di sini dia menggunakan MLA. Apa tuh MLA? Kita lihat sini. Di mana tadi? Bentar. Di sini ya. Nah, di sini. Di sini ini ada yang namanya biar kelihatan dalam reference ini. Nah, ada namanya MLA, ada APA ya, American Psychologist Association, ada Chicago, ada Harvard, Turabian, Vancouver. Ini nama-nama gaya selingkung atau style gitu. Kalau MLA apa buktinya? MLA namanya lengkap. Namanya itu Erika Cornelius Smith. Tapi Smith-nya dulu baru Erika Cornelius. Tapi kalau di dalam APA dia Smith C. Hamel, Z gitu. Itu cara di APA. Itu namanya gaya selingkung. Nanti kita belajar tentang gaya selingkung lebih jauh. Oke, kita balik lagi ya ke ini ya, yang sudah selesai apa belum? Publik. Nah, ini deh ya. Dia ketemu, sudah kelihatan Bapak Ibu?
menggunakan Google publikasinya. Nah, ini kita copy, ini kita screenshot. Lihat ya, tolong perhatikan ini. Saya